Pernahkah Anda bertanya-tanya, berapa lama lagi Anda bisa hidup setelah melewati usia 70 tahun? Pertanyaan ini mungkin terdengar sederhana, tapi di baliknya ada rasa penasaran, kecemasan, bahkan harapan yang dalam. Banyak orang di usia lansia sering merenung di malam hari, memikirkan kesehatan mereka, bertanya dalam hati, apakah saya masih punya 10 tahun lagi? 20 tahun? Atau lebih singkat dari yang saya bayangkan? Pertanyaan seperti ini wajar muncul, karena setelah usia 70 tahun, tubuh kita mulai menunjukkan tanda-tanda yang kadang tidak bisa kita abaikan. Namun, yang mengejutkan, ilmuwan telah menemukan bahwa ada 7 tes sederhana yang bisa memprediksi berapa lama seseorang mungkin hidup. Tes-tes ini bukan ramalan atau mitos, melainkan hasil penelitian ilmiah yang terbukti secara medis. Bayangkan sejenak, Anda tidak perlu menunggu hasil pemeriksaan rumit di rumah sakit atau tes darah yang mahal. Hanya dengan memperhatikan hal-hal kecil seperti cara berjalan, kekuatan genggaman tangan, hingga pola tidur Anda, para dokter bisa memperkirakan seberapa panjang umur seseorang. Mungkin terdengar menakutkan, tapi justru disinilah letak keajaibannya. Karena dengan mengetahui tanda-tanda itu sejak dini, Anda bisa mengambil langkah untuk memperbaiki gaya hidup, memperpanjang umur, dan menjaga kualitas hidup tetap baik. Banyak penelitian di berbagai negara, termasuk Amerika, Jepang, hingga Eropa, menunjukkan hasil yang konsisten. Kesehatan setelah usia 70 bukan hanya ditentukan oleh obat-obatan, tetapi oleh hal-hal sederhana yang sering kita anggap sepele. Misalnya, cara Anda berdiri dari kursi tanpa bantuan, seberapa kuat kaki Anda melangkah, atau seberapa nyenyak tidur Anda di malam hari. Semua itu ternyata adalah bahasa tubuh yang diam-diam memberitahu kita tentang usia biologis yang sebenarnya, bukan hanya angka di KTP. Ambil contoh nyata dari seorang pria bernama Pak Joko, berusia 74 tahun, yang tinggal di Yogyakarta. Ia pernah merasa khawatir karena setiap kali berjalan, langkahnya terasa lebih pendek dan kakinya cepat lelah. Setelah membaca sebuah artikel tentang guide speed atau kecepatan berjalan sebagai prediktor umur panjang, ia mulai memperhatikan caranya berjalan. Pak Joko pun memutuskan untuk melatih otot kakinya dengan berjalan ringan setiap pagi di alun-alun utara. Beberapa bulan kemudian, dokter yang memeriksanya terkejut melihat peningkatan signifikan pada kesehatannya. Hanya dengan memperbaiki kecepatan berjalan, risiko jatuh berkurang, jantung lebih sehat, dan kualitas hidup meningkat, kata dokter yang menanganinya. Inilah mengapa video ini sangat penting untuk Anda tonton sampai selesai. Karena di sini kita akan membahas satu persatu, 7 tes sederhana yang bisa meramalkan panjang usia Anda setelah 70 tahun. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk memberi wawasan dan harapan bahwa Anda masih bisa mengendalikan banyak hal dalam hidup Anda. Jadi, jika Anda atau orang yang Anda cintai sudah memasuki usia lansia, informasi ini wajib diketahui. Siapa tahu, dengan memahami tanda-tanda kecil ini, Anda bisa menambahkan bukan hanya tahun dalam hidup, tetapi juga hidup dalam tahun-tahun Anda. Tes 1. Kecepatan berjalan. Tes pertama yang paling banyak diteliti oleh para ilmuwan adalah kecepatan berjalan. Anda mungkin mengira berjalan hanyalah aktivitas biasa, sekadar cara berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Namun, penelitian medis menunjukkan bahwa cara Anda berjalan, terutama setelah memasuki usia 70 tahun, bisa menjadi indikator kuat berapa lama Anda akan hidup. Dalam dunia kesehatan, ini dikenal dengan istilah guide speed. Semakin stabil dan cepat seseorang bisa berjalan di usia lansia, semakin besar kemungkinan ia hidup lebih lama dengan kualitas hidup yang lebih baik. Sebuah studi besar yang diterbitkan dalam Journal of the American Medical Association, JAMA, melibatkan lebih dari 34.000 orang lansia berusia 65 tahun ke atas. Hasilnya mencengangkan, mereka yang berjalan dengan kecepatan lebih dari 1 meter per detik memiliki harapan hidup yang lebih panjang dibandingkan mereka yang berjalan lebih lambat. Bahkan, kecepatan berjalan yang menurun drastis bisa menjadi tanda awal dari masalah kesehatan serius, mulai dari kelemahan otot, risiko jatuh, hingga gangguan jantung. Dengan kata lain, langkah kaki Anda bukan sekadar gerakan,
tetapi pesan dari tubuh tentang kondisi kesehatan Anda secara keseluruhan. Mari kita lihat kisah nyata. Ada seorang wanita bernama Ibu Ratna, berusia 72 tahun, yang tinggal di Surabaya. Ia dulu gemar berjalan pagi bersama tetangga-tetangganya. Namun, beberapa tahun terakhir, ia menyadari langkah kakinya melambat dan sering merasa lelah hanya setelah berjalan 100 meter. Awalnya ia mengira itu wajar karena usia. Tetapi ketika ia memeriksakan diri ke dokter, ternyata ada masalah pada fungsi jantungnya yang baru terdeteksi melalui tes sederhana kecepatan berjalan. Saya tidak menyangka bahwa cara berjalan saya bisa menunjukkan kondisi kesehatan saya, kata Ibu Ratna. Setelah menjalani terapi dan latihan penguatan kaki, kini ia merasa lebih bertenaga dan bisa kembali beraktivitas ringan setiap hari. Dari sisi psikologi, berjalan cepat juga memberi rasa percaya diri. Banyak lansia merasa cemas dengan kemungkinan jatuh atau kehilangan keseimbangan. Namun ketika mereka mampu menjaga kecepatan dan kestabilan langkah, rasa aman itu kembali, dan ini berdampak pada kualitas hidup secara menyeluruh. Dokter geriatri sering mengatakan, setiap langkah adalah investasi umur panjang. Maka, tidak heran jika di banyak klinik lansia, tes berjalan sejauh 4 meter digunakan sebagai penilaian standar untuk memprediksi risiko kematian dalam 5-10 tahun ke depan. Bagi Anda yang sudah memasuki usia 60, 70, bahkan 80 tahun, jangan abaikan cara Anda berjalan. Jika Anda merasa langkah semakin lambat, cepat lelah, atau kaki sering terasa berat, itu bisa menjadi sinyal penting. Tapi kabar baiknya, kondisi ini bisa diperbaiki dengan latihan teratur, asupan makanan bergizi, cukup minum air putih, serta menjaga kesehatan kaki dan sendi. Dengan memperhatikan hal sederhana ini, Anda bukan hanya menjaga tes 2, kekuatan genggaman tangan. Tes sederhana berikutnya yang bisa meramalkan panjang usia Anda setelah memasuki usia 70 adalah kekuatan genggaman tangan. Sekilas, menggenggam tangan mungkin tampak sepele. Namun para ilmuwan menegaskan bahwa kekuatan otot tangan adalah cerminan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Mengapa? Karena genggaman tangan melibatkan kekuatan otot, kesehatan saraf, serta koordinasi tubuh yang baik. Penelitian yang dipublikasikan dalam The Lancet mengungkapkan bahwa orang lansia dengan kekuatan genggaman tangan yang lebih lemah memiliki risiko kematian lebih tinggi akibat penyakit jantung, stroke, dan berbagai komplikasi kesehatan lainnya. Bahkan, menurut studi tersebut, setiap penurunan kekuatan genggaman sebesar 5 kg berhubungan dengan peningkatan risiko kematian sebesar 16%. Artinya, genggaman tangan Anda bisa menjadi alat ukur biologis yang lebih akurat dibandingkan tekanan darah dalam memprediksi kesehatan jangka panjang. Mari kita ambil contoh nyata. Pak Hadi, seorang pria berusia 75 tahun dari Yogyakarta, pernah merasa genggaman tangannya melemah. Ia kesulitan membuka botol air mineral, bahkan menarik pintu rumahnya pun terasa berat. Awalnya ia menganggap itu hal biasa setelah bertambahnya usia. Namun, ketika ia mengikuti pemeriksaan rutin, dokter menyarankan tes dinamometer genggaman tangan. Hasilnya menunjukkan kekuatan genggamannya jauh di bawah rata-rata pria seusianya. Dari situ ditemukan bahwa Pak Hadi mengalami penurunan massa otot, sarkopenia, yang bisa berdampak serius pada kualitas hidupnya. Setelah diberi program latihan sederhana menggunakan bola karet dan beban tangan ringan, serta asupan makanan kaya protein, kondisi kekuatan tangannya perlahan membaik. Ia bahkan berkata, "Sekarang saya bisa kembali menggendong cucu saya dengan percaya diri." Dari sisi psikologi, genggaman tangan yang kuat juga berkaitan dengan rasa percaya diri dan kemampuan mandiri. Lansia dengan genggaman yang kokoh merasa lebih mampu mengendalikan benda-benda di sekitarnya, sehingga tidak mudah bergantung pada orang lain. Hal kecil ini memberi rasa aman yang sangat berarti bagi kehidupan sehari-hari. Anda mungkin bertanya, bagaimana cara melatih genggaman tangan agar tetap kuat? Jawabannya sederhana, lakukan latihan rutin dengan bola karet, gunakan beban kecil untuk melatih otot tangan dan lengan, serta jangan lupa perbanyak makanan berprotein seperti ikan, ayam, atau kacang-kacangan. Jangan remehkan minum air putih yang cukup, karena dehidrasi dapat membuat otot cepat lemah. Sekarang,
Saya ingin tahu apakah Anda masih bersama saya hingga titik ini. Jika iya, silakan ketik nomor 2 di kolom komentar untuk memberitahu saya bahwa Anda sedang menyimak dan ingin terus menjaga kesehatan Anda. Dan jangan lupa untuk like, share, serta subscribe channel Kebijaksanaan Lansia, agar Anda tidak ketinggalan informasi penting lain yang bisa membantu menjaga kesehatan dan umur panjang Anda. Tes 3. Kecepatan berjalan. Tes ketiga yang terbukti mampu memprediksi panjang usia setelah 70 tahun adalah kecepatan berjalan. Bagi sebagian orang, berjalan hanyalah aktivitas biasa sehari-hari. Namun, para ilmuwan menegaskan bahwa seberapa cepat langkah Anda dapat mencerminkan kesehatan jantung, paru-paru, otot, bahkan sistem saraf Anda. Semakin cepat dan stabil langkah Anda, semakin besar kemungkinan Anda memiliki umur yang lebih panjang dan sehat. Menurut penelitian dari Journal of the American Medical Association, JAMA, orang lansia yang mampu berjalan dengan kecepatan lebih dari 1 meter per detik memiliki peluang hidup lebih lama dibandingkan mereka yang berjalan lebih lambat. Para dokter menyebut kemampuan ini sebagai vital sign atau tanda vital tambahan yang bisa memberikan informasi penting tentang kondisi tubuh secara keseluruhan. Mari kita simak kisah nyata dari Bu Siti, seorang wanita berusia 74 tahun dari Bandung. Sejak muda, Bu Siti gemar berjalan kaki ke pasar tradisional dekat rumahnya. Namun setelah memasuki usia 70, ia mulai merasa langkahnya melambat, bahkan untuk menempuh jarak 200 meter saja ia sering berhenti karena cepat lelah. Anaknya khawatir dan mengajaknya ke dokter. Setelah dilakukan uji kecepatan berjalan di klinik, terbukti bahwa langkah Bu Siti jauh lebih lambat dari standar usia lansia sehat. Dokter pun menemukan adanya tanda awal gangguan fungsi jantung. Beruntung, karena diketahui lebih awal, ia bisa menjalani terapi dan program latihan sederhana yang membuat kondisinya membaik. Sekarang, meskipun tidak secepat dulu, Bu Siti sudah bisa berjalan lebih percaya diri ke warung tetangga tanpa merasa kelelahan. Secara ilmiah, kecepatan berjalan dipengaruhi oleh kekuatan otot kaki, koordinasi tubuh, serta kondisi sistem pernapasan. Itulah mengapa jika terjadi penurunan drastis pada kecepatan berjalan, bisa menjadi indikator adanya masalah kesehatan serius. Peneliti juga menemukan bahwa mereka yang berjalan lebih cepat cenderung memiliki kesehatan mental yang lebih baik, karena aktivitas berjalan membantu menjaga suasana hati dan mencegah stres berlebihan. Jika Anda ingin mengukur sendiri, caranya mudah. Coba ukur waktu yang dibutuhkan untuk berjalan sejauh 4 meter. Jika Anda bisa melakukannya kurang dari 5 detik, berarti kecepatan berjalan Anda masih termasuk baik untuk usia di atas 70. Namun, jika membutuhkan lebih lama, itu bisa menjadi sinyal bahwa tubuh Anda memerlukan perhatian lebih. Selain itu, pola makan juga berperan besar. Lansia yang rutin mengonsumsi makanan bergizi seimbang, cukup minum air putih, dan rajin melakukan latihan ringan seperti peregangan atau jalan santai setiap pagi biasanya memiliki langkah yang lebih stabil. Ingat, kesehatan kaki adalah fondasi utama gerakan Anda. Kaki yang kuat berarti hidup yang lebih aktif dan mandiri. Kecepatan berjalan memang terlihat sederhana, tetapi dari sudut pandang medis, ia adalah gambaran miniatur dari kondisi kesehatan Anda. Jangan pernah menyepelekan perubahan pada langkah Anda, karena dari situlah tubuh sebenarnya sedang memberitahu bagaimana keadaan di dalamnya. Tes 4. Tes keseimbangan dengan satu kaki. Pernahkah Anda mencoba berdiri dengan satu kaki tanpa berpegangan pada apapun? Mungkin terdengar sepele, tapi bagi seorang lansia, kemampuan sederhana ini bisa menjadi penentu kesehatan dan bahkan panjang usia. Para peneliti dari British Journal of Sports Medicine menemukan bahwa orang berusia 70 tahun ke atas yang gagal berdiri dengan satu kaki selama minimal 10 detik, memiliki risiko kematian hampir 2 kali lipat lebih tinggi dalam 7 tahun ke depan dibanding mereka yang berhasil. Artinya, hanya dari cara Anda menjaga keseimbangan, dokter sudah bisa melihat seberapa kuat tubuh Anda melawan penuaan. Mari kita dengarkan kisah nyata dari Pak Slamet, 74 tahun, warga Magelang, Jawa Tengah. Beliau bercerita, suatu hari saat ikut senam lansia di balai desa,
instruktur meminta peserta untuk berdiri dengan satu kaki. Awalnya Pak Slamet merasa mudah, tapi ternyata ia hanya sanggup bertahan selama 4 detik sebelum oleng. Saya kaget sekali, padahal saya merasa sehat, ujarnya. Setelah itu ia periksa ke dokter, dan ternyata dokter menemukan tekanan darahnya tinggi serta adanya gangguan kecil pada saraf keseimbangannya. Sejak itu saya sadar, tanda-tanda kecil jangan dianggap enteng, kata Pak Slamet. Kini, beliau rutin melatih keseimbangan dengan yoga ringan dan jalan kaki. Ilmuwan menjelaskan bahwa kemampuan berdiri dengan satu kaki melibatkan koordinasi otak, sistem saraf, otot kaki, dan telinga bagian dalam. Jika salah satu bagian ini melemah karena usia, maka keseimbangan pun menurun. Dalam studi yang melibatkan lebih dari 1.700 lansia, sekitar 20% dari mereka tidak mampu berdiri dengan satu kaki selama 10 detik, dan kelompok ini memiliki tingkat kematian yang jauh lebih tinggi setelah 7 tahun pengamatan. Fakta ini menunjukkan bahwa kemampuan sederhana berdiri dengan satu kaki bukan sekadar soal fisik, melainkan cerminan kesehatan menyeluruh. Bahkan, seorang dokter spesialis saraf di Jakarta mengatakan, keseimbangan tubuh bisa menjadi indikator kesehatan otak. Jika seseorang sulit berdiri dengan satu kaki, bisa jadi ada penurunan fungsi otak kecil atau sistem saraf perifer. Jadi, jika Anda atau orang tua Anda ingin mengukur kesehatan secara cepat, coba lakukan tes sederhana ini di rumah. Berdirilah dengan satu kaki, tanpa berpegangan, dan hitung waktunya. Jika Anda bisa bertahan lebih dari 10 detik, itu pertanda baik. Tapi jika kurang, mungkin ini saatnya untuk memeriksakan diri dan melatih keseimbangan lebih serius. Nah, sebelum kita melanjutkan ke tes berikutnya, saya ingin tahu dulu, apakah Anda masih menyimak sampai sini? Jika iya, silakan tulis di kolom komentar kata nomor 4, agar saya tahu Anda benar-benar mengikuti pembahasan ini dari awal. Jangan lupa juga, like, subscribe, dan share channel Kebijaksanaan Lansia, supaya semakin banyak orang seusia Anda yang bisa menjaga kesehatan sejak dini. Karena terkadang, langkah kecil seperti berdiri dengan satu kaki bisa menjadi penentu besar dalam perjalanan hidup Anda di usia senja. Tes 5. Tes genggaman tangan, Hand Grip Strength Test. Anda mungkin sering melihat lansia yang tangannya gemetar saat memegang gelas, atau bahkan kesulitan membuka tutup botol. Sebenarnya, kekuatan genggaman tangan bukan hanya soal otot, tetapi juga indikator kesehatan menyeluruh. Menurut penelitian dari The Lancet, kekuatan genggaman tangan yang lemah berkaitan erat dengan risiko lebih tinggi terkena penyakit jantung, stroke, bahkan kematian dini. Para ilmuwan menyebutnya sebagai biomarker sederhana yang bisa meramalkan kualitas hidup seseorang setelah melewati usia 70 tahun. Contoh nyata bisa kita lihat pada kisah Ibu Kartini, 72 tahun, dari Surabaya. Beliau dulu gemar memasak, tetapi mulai merasa kesulitan mengangkat panci atau mengupas buah. Awalnya saya kira hanya karena bertambah usia, wajar tangan melemah. Tapi saat tes di Posyandu Lansia, saya tidak mampu menekan alat pengukur genggaman lebih dari 14 kg, padahal batas normal untuk wanita seumuran saya harusnya di atas 18 kg, ujarnya. Hasil pemeriksaan dokter menunjukkan bahwa kepadatan tulang Ibu Kartini sudah menurun dan ada gejala awal sarkopenia, yaitu hilangnya massa otot seiring bertambahnya usia. Data ilmiah menunjukkan hal serupa. Studi yang dilakukan di lebih dari 20 negara dengan sampel 140.000 orang menemukan bahwa setiap penurunan 5 kg dalam kekuatan genggaman tangan meningkatkan risiko kematian hingga 16%. Bahkan, kekuatan genggaman tangan bisa memprediksi risiko kesehatan lebih baik daripada pengukuran tekanan darah. Ini karena otot tangan berhubungan erat dengan kesehatan otot tubuh secara keseluruhan. Jika genggaman melemah, besar kemungkinan otot lain di tubuh juga mengalami penurunan fungsi. Seorang dokter rehabilitasi medik di Yogyakarta pernah mengatakan, tes genggaman tangan adalah cara paling sederhana untuk menilai cadangan energi otot seseorang. Jika genggaman lemah, itu pertanda tubuh tidak lagi memiliki kekuatan optimal untuk melawan penyakit atau menjaga keseimbangan. Karena itu, menjaga kekuatan tangan sejak dini adalah hal yang wajib bagi para lansia. Bagaimana cara melatihnya?
Tidak perlu ke gym atau mengangkat beban berat. Cukup lakukan latihan sederhana seperti meremas bola karet kecil, menggunakan hand grip, atau sekadar menggenggam botol air mineral berulang kali. Aktivitas sehari-hari seperti menjemur pakaian, mengupas sayur, atau meremas handuk basah juga bisa membantu menjaga otot tangan tetap aktif. Selain itu, makanan berprotein tinggi seperti ikan, telur, tahu, dan tempe sangat penting untuk mendukung kekuatan otot. Jangan lupa minum cukup air agar metabolisme tubuh tetap optimal. Jadi, genggaman tangan yang kuat bukan hanya tanda fisik semata, tetapi juga sinyal bahwa tubuh Anda masih memiliki cadangan energi untuk hidup lebih lama. Jika Anda bisa menggenggam dengan kuat, itu berarti otot tubuh masih siap melindungi Anda dari berbagai risiko penyakit. Namun jika genggaman terasa lemah, jangan panik, karena masih ada cara untuk melatihnya kembali. Ingatlah, kekuatan kecil di telapak tangan Anda bisa menjadi cermin besar dari kesehatan di usia senja. Tes 6. Tes keseimbangan, balance test. Bayangkan seseorang berdiri dengan satu kaki, mencoba menahan posisi selama beberapa detik. Mungkin terlihat sederhana, tetapi bagi banyak lansia, tes keseimbangan ini bisa menjadi tantangan besar. Padahal, keseimbangan tubuh adalah salah satu kunci utama untuk menilai seberapa sehat sistem saraf, otot, dan tulang Anda. Menurut penelitian yang diterbitkan di British Journal of Sports Medicine, lansia berusia 70 tahun ke atas yang tidak mampu berdiri dengan satu kaki selama minimal 10 detik memiliki risiko kematian 2 kali lipat lebih tinggi dalam 10 tahun berikutnya dibanding mereka yang bisa melakukannya. Contoh menarik datang dari Pak Joko, 75 tahun, asal Bandung. Saat mengikuti program senam lansia di Balai RW, beliau diminta berdiri dengan satu kaki. Ternyata, baru 4 detik saja beliau sudah oleng dan harus menapak lagi. Saya merasa masih sehat, sering jalan kaki setiap pagi. Tapi ternyata untuk berdiri satu kaki saja saya kesulitan, katanya sambil tersenyum. Setelah diperiksa, diketahui Pak Joko memiliki tekanan darah tinggi dan sedikit masalah pada telinga bagian dalam yang memengaruhi sistem vestibular, pusat pengatur keseimbangan tubuh. Data medis memperkuat temuan ini. Sistem keseimbangan melibatkan banyak bagian tubuh, mulai dari mata, telinga, otot, hingga otak. Jika salah satunya melemah, risiko jatuh meningkat drastis. Dan tahukah Anda? Jatuh adalah penyebab utama cedera serius pada lansia, bahkan lebih berbahaya daripada kecelakaan lalu lintas pada kelompok usia ini. WHO mencatat bahwa 1 dari 3 orang lansia berusia di atas 65 tahun pernah mengalami jatuh setidaknya sekali dalam setahun, dan sepertiga dari kasus itu berakhir dengan patah tulang pinggul atau komplikasi serius lainnya. Dokter spesialis neurologi dari Jakarta pernah mengatakan, tes keseimbangan adalah jendela kecil yang bisa menunjukkan kondisi besar dalam tubuh. Jika seseorang tidak mampu menjaga posisi sederhana, bisa jadi ada masalah pada otot kaki, sistem saraf, atau kesehatan tulang belakangnya. Karena itu, tes keseimbangan sering dipakai di rumah sakit sebagai bagian dari pemeriksaan rutin pada lansia. Bagaimana cara menjaga keseimbangan di usia senja? Anda tidak perlu melakukan latihan rumit. Cukup berlatih berdiri dengan satu kaki sambil berpegangan ringan di kursi, lalu perlahan lepaskan. Senam tai chi, yoga untuk lansia, atau sekadar berjalan di jalur lurus dengan pandangan fokus ke depan juga bisa meningkatkan kestabilan tubuh. Menjaga asupan kalsium dari makanan seperti susu, ikan teri, atau sayuran hijau, serta vitamin D dari sinar matahari, akan membantu tulang tetap kuat menopang tubuh. Jangan lupa, minum air cukup setiap hari, karena dehidrasi bisa memengaruhi koordinasi otak dan meningkatkan risiko pusing. Keseimbangan bukan hanya soal berdiri tegak, melainkan juga cerminan kesehatan otak, otot, dan sistem tubuh lainnya. Jika Anda mampu berdiri dengan satu kaki lebih dari 10 detik, itu pertanda baik bahwa tubuh masih memiliki koordinasi yang kuat. Sebaliknya, jika kesulitan, jangan berkecil hati. Itu adalah sinyal tubuh yang harus segera Anda tanggapi dengan latihan, pola makan sehat, dan pemeriksaan rutin ke dokter. Ingatlah, satu langkah kecil untuk menjaga keseimbangan hari ini bisa menjadi langkah besar untuk memperpanjang usia hidup Anda. Tes 7.
Tes pola tidur, Sleep Quality Test. Pernahkah Anda terbangun jam 3 pagi tanpa sebab yang jelas? Atau justru sering kesulitan tidur nyenyak meski tubuh terasa lelah? Pola tidur ternyata menyimpan petunjuk penting tentang kesehatan dan umur panjang seseorang, terutama setelah usia 70 tahun. Ilmuwan menemukan bahwa kualitas tidur yang buruk dapat mempercepat penurunan fungsi otak, melemahkan daya tahan tubuh, dan bahkan meningkatkan risiko kematian dini. Dalam penelitian yang dipublikasikan di Journal of Sleep Research, lansia yang tidur kurang dari 5 jam per malam memiliki risiko 25% lebih tinggi mengalami penyakit jantung dan gangguan kognitif dibanding mereka yang tidur cukup, sekitar 7-8 jam. Cerita nyata datang dari Bu Sri, 72 tahun, asal Yogyakarta. Ia mengaku sering tidur larut karena terbiasa menonton televisi hingga tengah malam, lalu terbangun berulang kali. Setelah itu badan saya gampang capek, kaki sering terasa pegal, dan kepala pusing, ujarnya. Awalnya Bu Sri mengira hal itu hanya masalah biasa seiring bertambahnya usia. Namun, setelah memeriksakan diri ke dokter, ia didiagnosis mengalami gangguan tidur ringan yang berhubungan dengan tekanan darah tinggi. Dokternya menjelaskan bahwa tidur yang tidak berkualitas bisa mengganggu regulasi hormon, meningkatkan kadar gula darah, dan memperburuk kondisi jantung. Setelah mengikuti terapi tidur sederhana, seperti membatasi kafein, memperbaiki jadwal tidur, dan rutin minum air cukup sebelum istirahat, kesehatannya berangsur membaik. Pola tidur yang sehat adalah cermin keseimbangan sistem tubuh. Saat Anda tidur, otak melakukan pembersihan racun, jantung dan pembuluh darah beristirahat, serta hormon penting dilepaskan untuk memperbaiki jaringan tubuh. Jika proses ini terganggu, maka tubuh tidak sempat melakukan pemulihan penuh. Itulah sebabnya mengapa lansia dengan insomnia atau sering terbangun di malam hari lebih rentan terhadap penyakit kronis. Data dari WHO juga menunjukkan bahwa 45% lansia di dunia mengalami masalah tidur, dan dampaknya seringkali tidak dianggap serius. Bagaimana cara memastikan pola tidur tetap sehat di usia senja? Pertama, Anda harus menjaga rutinitas tidur yang konsisten, tidur dan bangun pada jam yang sama setiap hari. Kedua, hindari makanan berat, kafein, atau minuman manis sebelum tidur karena dapat mengganggu sistem pencernaan dan meningkatkan aktivitas jantung. Ketiga, lakukan aktivitas fisik ringan di siang hari, seperti berjalan kaki atau peregangan, agar tubuh lebih mudah merasa rileks saat malam tiba. Selain itu, suasana kamar juga penting, pencahayaan redup, udara cukup sejuk, dan jauhkan perangkat elektronik setidaknya 1 jam sebelum tidur. Menurut dokter spesialis kesehatan tidur dari Jakarta, tidur yang nyenyak bukan hanya soal beristirahat, tapi juga salah satu prediktor utama umur panjang. Lansia yang tidur cukup biasanya memiliki fungsi otak lebih tajam, jantung lebih sehat, dan kualitas hidup yang lebih baik. Artinya, dengan memperhatikan tidur, Anda sebenarnya sedang berinvestasi untuk masa depan hidup Anda, bahkan setelah usia 70 tahun. Jadi, jangan anggap sepele ketika tubuh sering memberi sinyal berupa sulit tidur, terbangun dini hari, atau merasa lelah sepanjang hari meskipun sudah tidur cukup lama. Itu bisa menjadi tanda bahwa ada masalah kesehatan yang lebih dalam. Pola tidur yang teratur dan sehat adalah salah satu tes sederhana yang bisa membantu memprediksi seberapa panjang umur Anda, dan lebih dari itu, bagaimana kualitas hidup yang bisa Anda nikmati di usia senja. Kesimpulan akhir. Sahabat lansia yang bijak, setelah kita membahas 7 tes sederhana yang ternyata bisa menjadi prediktor panjang usia setelah 70 tahun, kini saatnya kita menarik napas sejenak dan merenungkan semuanya. Mulai dari kecepatan berjalan, kekuatan genggaman tangan, kemampuan bangkit dari kursi, keseimbangan, daya ingat, kekuatan paru-paru melalui tes pernapasan, hingga kualitas tidur, semuanya memberi gambaran nyata bagaimana tubuh dan pikiran kita masih bekerja sama menjaga kesehatan. Tes-tes ini mungkin tampak sepele, bahkan sederhana, tetapi penelitian medis telah menunjukkan bahwa tanda-tanda kecil ini bisa menjadi indikator kuat apakah seseorang akan tetap sehat, mandiri, dan berumur panjang. Bayangkan jika Anda, di usia 70 tahun ke atas, masih bisa berjalan dengan langkah mantap, membuka botol tanpa kesulitan,
duduk dan berdiri tanpa bantuan, tidur nyenyak setiap malam, serta mengingat hal-hal penting tanpa lupa. Itu bukan sekadar tanda bahwa tubuh Anda sehat, tetapi juga bahwa kualitas hidup Anda masih terjaga. Dan kabar baiknya, semua ini bukan hanya nasib atau faktor keturunan, melainkan hasil dari pilihan hidup yang Anda buat setiap hari, apa yang Anda makan, berapa banyak Anda minum, bagaimana cara Anda bergerak, dan bagaimana Anda merawat kesehatan pikiran serta tubuh. Kisah Pak Harto dari Semarang, Bu Sri dari Yogyakarta, hingga Linda dari Surabaya tadi memberi kita pelajaran penting. Meskipun usia terus bertambah, kita tetap bisa mengubah arah hidup kita menjadi lebih baik. Setelah tahun-tahun panjang bekerja keras, membesarkan keluarga, dan melewati banyak tantangan, usia lansia bukan akhir dari segalanya. Justru di tahap inilah Anda bisa menuai hasil dari kebiasaan sehat yang ditanamkan, sekaligus memperbaiki hal-hal yang sebelumnya terabaikan. Hidup panjang bukan hanya soal jumlah tahun, tapi juga tentang bagaimana cara menikmati hari-hari dengan tubuh yang masih cukup kuat, pikiran yang jernih, dan hati yang tenang. Dokter sering menekankan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Artinya, Anda tidak harus menunggu sakit dulu baru peduli dengan kesehatan. Tes-tes sederhana tadi adalah cara paling mudah untuk mengukur kondisi Anda tanpa perlu alat medis canggih. Jika ditemukan tanda peringatan, misalnya jalan terasa melambat, genggaman melemah, atau tidur sering terganggu, maka itu bukan alasan untuk putus asa, melainkan panggilan untuk segera memperbaiki pola hidup. Dengan begitu, risiko penyakit bisa ditekan, kualitas hidup lebih terjaga, dan peluang untuk hidup lebih lama tetap terbuka lebar. Nah, sebelum kita akhiri video ini, izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah Anda merasa ketujuh tes ini bermanfaat dan membuka wawasan baru? Jika iya, tuliskan di kolom komentar satu tes yang paling membuat Anda sadar tentang kesehatan diri Anda. Mari berbagi pengalaman agar penonton lain juga bisa belajar dan terinspirasi. Dan tentu saja, jika Anda masih menyimak sampai bagian akhir ini, jangan lupa untuk ketik nomor 7 di komentar, supaya saya tahu siapa saja sahabat setia kebijaksanaan lansia yang benar-benar memperhatikan sampai tuntas. Terakhir, saya mohon dukungan Anda. Jika Anda merasa video ini berguna, silakan tekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa share ke keluarga atau sahabat lain. Dukungan kecil Anda sangat berarti untuk kami agar bisa terus menghadirkan konten yang bermanfaat, penuh inspirasi, dan tentu saja ilmiah untuk mendampingi perjalanan hidup Anda di usia emas. Ingatlah, umur panjang bukan hanya tentang angka, tetapi tentang bagaimana cara Anda menjalani hidup dengan bijaksana. Sampai jumpa di video berikutnya, semoga kesehatan, kebahagiaan, dan kebijaksanaan selalu menyertai hari-hari Anda.